Peran sang proklamator. 1. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Aktif dalam pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927 mendirikan PNI. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra Jo Sangiin PPKI dan menjadi anggota BPUPKI. Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak menjadi mahasiswa di luar negeri. Menjadi salah seorang pemimpin dan ketua perhimpunan di Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, aktif di PNI bersama Soekarno. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi pemimpin Putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi, menjadi tokoh nomor 2 pada detik-detik proklamasi, mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Peran para tokoh sekitar proklamasi. 1. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa penjajahan Jepang sebagai Kaigun bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Soebardjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Soebardjo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo secara langsung berperan aktif dalam memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. 2. Soekarni Kartodiwiryo merupakan salah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Lahir di Blitar tanggal 14 Juli 1916 dan wafat pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Dumai. Kemudian menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Soekarni merupakan pelopor penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi kemerdekaan. 3. Sayuti Melik lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta, berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia juga yang mengetik teks proklamasi. Sejak muda aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Baru Semarang. Ia menyaksikan penyusunan proklamasi yang akhirnya dipercaya untuk mengetik teks proklamasi. 4. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945 bekerja sebagai wartawan harian Asia Raya. Ia juga salah seorang yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Latif Hendra Ningrat
adalah seorang komandan peta. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56 pada saat pelaksanaan proklamasi. Setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian Latif dengan dibantu Es-Suhud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawa bendera adalah S.K. Trimurti. 6. Es-Suhud, pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu. Es-Suhud bersama Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih. 7. Suwiryo, wali kota Jakarta Raya yang secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. 8. Dr. Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi, ia membagi tugas untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Bung Hatta. 9. Sultan Syahrir, pada pendudukan Jepang, memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain. Lahir di Sumatera Barat tanggal 5 Maret 1909, ia aktif dalam berbagai organisasi. Bahkan ikut mendirikan Jong Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, ia sudah militan dalam pergerakan politik. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, termasuk pemuda yang aktif ikut mendesak Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah merdeka, pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. 10. Frans Sumarto Mendur, tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photojournalist atau IPPHOS. 11. Syahrudin, seorang wartawan Domai. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Karena gedung siaran dijaga oleh Jepang, ia terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada Kepala Bagian Siaran. 12. Wus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. 13. Lambertus Nicodemus Palar, seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Lahir di Tomohon, Sulawesi Utara tanggal 5 Juni 1900. Pada tahun 1947, Palar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB. Pada akhir tahun 1947, dibantu Sudarpo, Sujatmoko, dan Sumitro, Palar membuka kantor perwakilan RI di New York. Sebelum pengakuan kedaulatan RI 1949, status Palar saat itu adalah peninjau. Kemudian tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. 14. Sumitro Joyo Hadikusumo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Setelah menamatkan sekolahnya di HBS, ia langsung berangkat ke Belanda. Ia juga pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi. Dalam tempo 3 bulan, ia berhasil meraih gelar Bachelor of Art atau BA. Ia juga sekolah ekonomi di Universitas Sorbonne Paris.
Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial. Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapatkan gelar Master of Art atau MA bersama-sama dengan Palar. Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi.